kronologisnya dan pasal-pasalnya. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alek dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK. Sebelum Pak Alek membacakan poin perkembangan perkara dimaksud, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan ini tentu dilakukan secara tim, gitu ya. Kemudian juga lintas direktorat di KPK. Dan tentu ini juga bagian dari tindak lanjut dari laporan masyarakat ke KPK yang dilakukan verifikasi, telahan, dan proses-proses, ya, hingga kemudian ditindaklanjuti ke lapangan dengan menangkap para pihak yang sedang melakukan dugaan korupsi. Baik, setelah nanti Pak Alek membacakan perkembangan dari perkara ini, kami persilahkan teman-teman bisa bertanya lebih lanjut. Kita fokuskan terkait dengan perkara ini lebih dahulu, ya teman-teman, termasuk kalau kemudian nanti ada kaitannya dengan perkara yang lain, kami juga persilakan setelahnya. Setelah dibacakan juga nanti akan kami tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan perkara dimaksud. Terima kasih Mas Ari. Selamat malam teman-teman wartawan. Saya akan membacakan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap para pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sudah disampaikan Mas Ali, ada 3 klaster kegiatan tangkap tangan ini. Ada 3 kegiatan. Yang pertama berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara. Ada yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023. Kemudian dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umroh. Dan yang ketiga terkait dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang Kamis tanggal 6 April sekitar jam 9 malam di 4 lokasi berbeda di wilayah Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, kemudian di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan di Jakarta, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama MA, ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan saat ini. Kemudian BS, ini Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti. FN, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, sekaligus juga merangkap sebagai Kepala Cabang PT Travel TM. Kemudian ES, PRT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Kepulauan Meranti. Dan seterusnya MFA, ini pemeriksa muda BPK Perwakilan Riau, dan RZ swasta pemilik PTTM. Nah, ada 28 yang selebihnya tidak bisa bacakan, bertindak sebagai saksi. Adapun kronologis tangkap tangannya adalah sebagai berikut. Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara pada hari Kamis tanggal 6 April, tim KPK langsung bergerak ke wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Tim KPK mendapatkan informasi adanya perintah MA untuk mengambil uang setoran dari para kepala SKPD melalui RP selaku ajudan Bupati. Selanjutnya sekitar pukul 21, tim kemudian mengamankan beberapa pihak yaitu FN dan TM ke Polres Meranti. Dari hasil permintaan keterangan FN dan TM diperoleh informasi adanya penyerahan uang untuk keperluan MA yang telah berlangsung lama hingga mencapai puluhan miliar.
Tim yang berkoordinasi dengan Polres Meranti langsung melakukan pengamanan di rumah dinas Bupati dan posisi MA pada saat itu ada di dalam rumah dinas. Selain itu turut diamankan dan dilakukan permintaan keterangan pada beberapa kepala SKPD dan sebelumnya menerangkan telah menyerahkan uang pada MA melalui FN. Di wilayah Pekanbaru, tim mengamankan MFA yang ditemukan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang adalah total uang yang diberikan MA untuk pengkondisian pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti. Adapun uang yang ditemukan dan diamankan dalam kegiatan tangkap tangan sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 1,7 miliar rupiah. Para pihak tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan insentif. Selanjutnya konstruksi perkara diduga terjadi MA yang terpilih sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan saat ini dalam memangku jabatannya diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah SKPD untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan atau UP dan ganti uang persediaan atau dulu. Masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA. Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan oleh MA dengan kisaran 5 sampai dengan 10% untuk setiap SKPD. Selanjutnya, setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai dan disetorkan pada FN yang menjabat Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan MA. Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA, diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik, rencana pencalonan MA untuk maju dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2024. Pada sekitar bulan Desember 2022, MA juga menerima uang sejumlah 1,4 miliar dari PT TM melalui saudara FN yang bertindak sebagai selaku kepala cabang PT TM. PT TM ini bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh karena memenangkan PTTM untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi PTTM ini ada program 5 berangkat umroh 1 gratis. Nah, yang satu ini ditagihkan juga ke APBD. Jadi yang harusnya diskon, tetapi oleh saudara MA dan FN bersama ini juga ditagihkan ke APBD. Sehingga terkumpul dana dan diberikan uang sejumlah 1,4 miliar ke MA. Agar proses kemudian untuk yang klaster yang ketiga, agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti tahun 2020 mendapatkan predikat baik yaitu WTP, MA bersama-sama FN memberikan uang sejumlah sekitar 1,1 miliar pada MFA selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau. Sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan MA telah menerima uang seluruhnya sekitar 26,1 miliar dari berbagai pihak dan tentunya hal ini nanti akan ditindaklanjuti dan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik yang terdiri dari kegiatan tangkap tangan diamankan uang sejumlah 1,7 miliar yang terdiri dari 1 miliar itu yang diterima oleh auditor BPK dan selebihnya diterima dari SKPD dari pemotongan uang pengganti maupun pengisian uang persediaan. Kemudian untuk penerimaan lainnya ini berupa fee proyek selama tahun anggaran 2021 sampai 2023 ini sekitar 24 miliar 400 juta rupiah. Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu yang
pertama MA Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024, kemudian FN ini Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus juga menjabat sebagai Kepala Cabang PJTN. Kemudian MFA ini Auditor Buda BPK Perwakilan Provinsi Riau. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut: MA sebagai penerima suap melanggar pasal 12 huruf F atau pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, MA juga sebagai pemberi melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian FN sebagai pemberi diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan seterusnya. Kemudian MFA sebagai penerima melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dan seterusnya. Kemudian terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan oleh tim penyidik masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 7 April tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 April tahun 2023 sebagai berikut. MA dan FN ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, sedangkan MFA ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Pada kesempatan ini KPK juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Polres Kepulauan Meranti yang telah memberikan dukungan selama kegiatan tangkap tangan dan hal ini sebagai bentuk sinergi sesama aparat penegak hukum. Kemudian juga dukungan masyarakat menjadi prioritas bagi KPK untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Pemotongan anggaran dari kepala daerah menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di daerah. Modus ini menjadi perhatian KPK karena rantai korupsinya saling terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi keuangan negara. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.